Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Nur Hovifah NIM 2121152, Irfa Soraya NIM 2121164, dan Muhammad Miftahul Zaman NIM 2121184 akan menyampaikan materi tentang wudhu, tayamum, dan mandi besar. Materi yang pertama yaitu wudhu. Secara bahasa, kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wado'ah. Kata ini bermakna an-nadhofah, yaitu kebersihan. Adapun menurut syara, wudhu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu yaitu Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit, tidak adanya benda di anggota tubuh yang dapat merubah sifat air, mengetahui kefarduan wudhu, tidak meyakini sunnah pada kefarduan wudhu, menggunakan air suci dan mensucikan, menghilangkan najis ainiyah, mengalirkan air pada seluruh anggota wudhu. Selanjutnya niat yang jelas, berlangsungnya niat secara hukmi sampai selesai berwudu, tidak menggantungkan niat atas sesuatu, dilakukan setelah masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas, berkesinambungan bagi orang yang selalu berhadas. Poin selanjutnya yaitu rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kulit atau rambut kepala, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Adapun sunah-sunah wudhu yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang memuat air yang kurang lebih dari 2 kulah, bersiwak setelah mencuci kedua telapak tangan atau sebelum mencuci kedua telapak tangan, berkumur dengan menggunakan tangan kanan, menghirup air ke dalam hidung dengan tangan kanan, menyela-nyela jenggot yang tebal, mengusap semua bagian kepala, menyela-nyela anggota yang berada di antara jari-jari kedua tangan dan kaki dengan air, mengusap telinga, mengulangi sebanyak 3 kali pada semua fardu dan sunnah wudhu. Kemudian mendahulukan anggota bagian kanan pada kedua tangan dan kaki, menggosokkan tangan pada anggota tubuh saat membasuhnya, berkesinambungan atau mualah antara satu basuhan dengan yang lain, melebarkan basuhan pada anggota bagian depan kepala, melebarkan basuhan pada anggota di atas kedua siku, melebarkan basuhan pada anggota di atas kedua mata kaki, menggunakan air secukupnya, menghadap kiblat saat berwudu, tidak berbicara saat berwudu, dan yang terakhir membaca tasyahud setelah berwudu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani, tidur kecuali tidurnya dengan menempelkan pantatnya, hilang akalnya baik karena mabuk atau sakit, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahram tanpa penghalang, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, menyentuh lubang duburnya dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Melanjutkan materi dari pemateri pertama, bab berikutnya itu mengenai tayamum. Pertama, tayamum menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut syara ialah mempergunakan tanah yang bersih guna untuk menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas menurut cara yang telah ditentukan oleh syara. Adapun berikutnya pada poin B mengenai dalil tayamum, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 43.
yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi, yaitu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan yang baik, yaitu suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Adapun dalil berikutnya mengenai tayamun terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Masuk ke materi berikutnya pada poin C mengenai fardu tayamum. Pertama ada niat. Kedua yaitu mengusap muka dan dua tangan dengan debu yang bersih sampai siku. Ketiga, meratakan debu yang bersih pada anggota-anggota yang harus ditayamumkan. Dan yang terakhir yaitu tertib, artinya berurutan mengusapnya. Adapun materi berikutnya pada poin D mengenai sebab-sebab tayamum. Yang pertama, tidak adanya air yang mencukupi untuk wudhu dan mandi. Kedua, tidak ada kemampuan untuk menggunakan air. Yang ketiga, sakit atau lambat sembuh. Yang keempat, ada air tapi diperlukan untuk sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, khawatir hartanya rusak jika dia mencari air. Dan yang terakhir yaitu iklim yang sangat dingin. Adapun materi berikutnya pada poin E yaitu mengenai cara bertayamum. Pertama, mengucap bismillah sambil meletakkan kedua telapak tangan di tanah, boleh di dinding, kemudian meniup debu yang menempel di kedua telapak tangan tersebut. Adapun cara berikutnya yaitu dengan mengusap kedua telapak tangan ke wajah satu kali, kemudian langsung mengusap ke tangan kanan lalu kiri cukup sampai pergelangan tangan masing-masing satu kali. Materi berikutnya pada poin F mengenai perkara yang membatalkan tayamum. Pertama yaitu hadas besar, di antaranya itu nifas dan haid, dan hadas kecil yaitu buang air kecil. Kemudian yang kedua adanya air, dan yang ketiga yaitu hilangnya uzur yang membolehkan tayamum, yaitu sakit dan yang semisalnya. Masuk ke materi berikutnya pada poin G mengenai orang yang diperbolehkan untuk tayamum. Pertama, orang yang sedang sakit bila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakit menurut keterangan dokter. Yang kedua, karena dalam perjalanan dan sangat sulit untuk mendapatkan air. Dan yang ketiga itu karena tidak ada air. Kemudian pada poin H mengenai hikmah dan tayamum. Syekh Rashid menekankan bahwa seseorang yang bertayamum, meskipun dia tidak wudhu dan mandi dalam bersuci, sesungguhnya dia tidak kehilangan makna ketaatan dan ketundukan. Sebab tayamum adalah simbol dari bersuci yang dibolehkan karena darurat, memiliki makna taat dalam kesucian jiwa yang maksudkan adalah agama dan zat. Kemudian bahwa Allah tidak mewajibkan sesuatu atas makhluknya untuk dijadikan sarana ibadah kecuali di sana ada hikmah yang tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Artinya Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan percuma dan mensyariatkan sesuatu dengan percuma. Adapun materi berikutnya pada poin I yaitu syarat sahnya tayamum. Pertama, telah masuk waktu sholat, kemudian sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang ketiga, dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang keempat, akan bertambah parah sakitnya atau lama sembuh bila anggota wudhunya terkena air. Dan yang terakhir, tidak ada air. Materi berikutnya yaitu pada poin J mengenai tata urutan pelaksanaan tayamum. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua mengucapkan basmalah. Ketiga mengusap muka. Keempat menyapu kedua tangan hingga siku. Dan yang terakhir yaitu tertib. Adapun masuk pada poin K mengenai sunnah tayamum. Pertama itu membaca basmalah, kemudian yang kedua mendahulukan bagian kanan daripada kiri, dan yang terakhir yaitu berkesinambungan. Adapun materi terakhir pada poin L mengenai fungsi tayamum yaitu pengganti wudhu dan mandi karena janabah. Terima kasih. Ya, saya pemateri yang ketiga akan menerangkan babakan tentang mandi. Apa itu mandi? Mandi secara bahasa adalah mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak.
Secara syarak atau secara istilah yaitu mengalirkan air pada seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Jadi bukan seperti mandinya kita yang selalu di setiap harinya dengan biar biur tok, tapi ada niat tertentu. Ada niat yang ditentukan. Terus menjelaskan pasal yang selanjutnya yaitu menjelaskan hal yang mewajibkan mandi. Hal yang mewajibkan mandi yaitu ada 6. 3 diantaranya berlaku pada laki-laki dan perempuan, dan yang 3 selanjutnya yaitu berlaku pada perempuan doang. Perempuan saja. Yang pertama, yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin atau bersenggama, bersetubuh. Terus yang kedua yaitu keluarnya sperma bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu mati, orang mati. Tapi yang terkecuali itu matinya orang syahid. Mengapa kok tidak usah dimandikan? Karena luka atau bekas percikan darah itu yang akan menjadi saksi bahwa ini adalah orang yang mati syahid dalam peperangan, dalam membela yang kebenaran. Terus sedangkan 3 yang lain atau yang berlaku pada perempuan itu yaitu yang pertama haid. Haid adalah darah kotor yang keluar dari kelamin perempuan. Yang kedua yaitu nifas, darah yang keluar dari kelamin perempuan setelah melahirkan. Yang ketiga wilada. Wilada adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan bebarengan dengan lahirnya seorang anak. Itu namanya darah wilada. Terus fardunya mandi. Fardunya mandi yaitu ada 3 perkara. Yang pertama niat. Niat bukan secara lafal tapi niat secara batin, secara dalam hati. Yang kedua menghilangkan najis yang terdapat pada anggota badan. Yang ketiga mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai meresap ke kulit dan sampai ke kaki, harus serata semuanya. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu sunnah-sunnah sebelum melaksanakan mandi. Sunnah-sunnah sebelum melaksanakan mandi yaitu ada 5. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua berwudu sebelum mandi. Yang ketiga menggosokkan tangan pada anggota badan. Yang keempat berurut-urut atau bahasa kitabnya nuli-nuli, menyegarkan. Yang kelima mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Terus pasal selanjutnya yaitu mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan. Kalau tadi itu sebelum mandi, kesunahan sebelum mandi. Kalau ini mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan itu ada 17. Yang pertama mandi untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yaitu. Terus yang kedua dan ketiga yaitu mandi untuk melaksanakan sholat 2 sholat id. Maksudnya 2 sholat id itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat mandi untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu wabah kekeringan, minta diturunkannya hujan. Yang kelima mandi untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Yang keenam mandi untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Yang ketujuh itu mandi setelah memandikan mayat. Terus yang kedelapan mandinya orang kafir apabila masuk Islam, yang biasa kita sebut mu'alaf ya.
Terus yang kesembilan, mandinya orang gila atau ayan yang telah sembuh. Yang ke-10, mandi untuk melaksanakan ihram. Ihram ya, berpakaian ihram. Yang ke-11, mandi karena akan masuk kota Mekah. Yang ke-12, mandi untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Yang ke-13, mandi untuk melaksanakan mabit atau menginap di Musdalifah, begadang, berzikir di Musdalifah. Ke-14, mandi untuk melaksanakan lempar jumroh. Yang ketiga. Yang ke-15, mandi untuk melaksanakan tawaf. Yang ke-16, mandi untuk melaksanakan sa'i, lari-lari kecil. Dan yang ke-17 atau yang terakhir, mandi karena masuk kota Madinah.